Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Putri Khatijah Salsabila Meka, nomor absen 33 dari kelas 10 TB. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang asam, basa, dan garam. Asam merupakan suatu zat yang dalam pelarut air dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+. Senyawa asam banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari, seperti pada makanan dan minuman. Selain itu, senyawa asam juga dapat ditemukan dalam lambung, yaitu asam klorida yang berfungsi membunuh kuman. Sifat-sifat asam. Secara umum, asam memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, rasa. Rasanya masam ketika dilarutkan dalam air. Yang kedua, sentuhan. Saat disentuh, asam terasa menyengat bila disentuh, terutama bila asamnya asam kuat. Ketiga, kereaktifan. Asam bereaksi hebat dengan kebanyakan logam, yaitu korosif terhadap logam. 4. Hantaran listrik. Asam, walaupun tidak selalu ionik, merupakan elektrolit. Contoh asam yang pertama adalah daging. Pada saat hewan masih dalam keadaan hidup, nilai pH pada otot yaitu sekitar 7,0 sampai 7,2. pH daging sapi berkisar antara 5,46 sampai 6,29. Menurut Abustam mengatakan bahwa pH daging sapi relatif asam yaitu 5,5 sampai 5,8. Proses yang terjadi dalam perubahan pH daging yaitu proses glikolisis. Perbedaan nilai pH disebabkan oleh perbedaan kandungan glikogen dalam daging sehingga kecepatan glikolis berbeda. Semakin rendah kadar glikogen daging, maka makin lambat proses glikosis dan pH semakin rendah. Contoh yang kedua adalah tomat. Rasa asam pada buah tomat disebabkan kandungan asam sitrat. Asam sitrat adalah asam utama dalam tomat. Sejumlah besar senyawa volatil diketahui muncul pada tomat, di antaranya karbonil, alkohol, ester, lakton, asetat, ketal, dan sulfur. Yang kedua ada basa. Secara kimia, basa merupakan senyawa yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika larut dalam pelarut air. Adanya gugus OH- inilah yang menyebabkan senyawa basa memiliki sifat-sifat khas sebagai suatu basa. Sifat basa. Yang pertama, rasa pahit jika dilarutkan dalam air. Yang kedua, sentuhan terasa licin seperti sabun bila disentuh. Yang ketiga, bersifat kaustik, dapat merusak jaringan kulit atau iritasi. Yang keempat, hantaran listrik, dapat menghantarkan listrik, merupakan larutan elektrolit. Yang kelima, derajat keasaman pH lebih besar dari 7. Yang keenam, mengubah warna lakmus menjadi warna biru. Yang ketujuh, dalam keadaan murni umumnya berupa kristal padat. Yang kedelapan, dapat mengemulsi minyak. Contoh basa yang pertama adalah baking soda. Baking soda adalah nama lain untuk natrium bikarbonat, yang juga dikenal sebagai soda bikarbonat. Bubuk putih ini adalah campuran natrium dan hidrogen karbonat dan paling sering digunakan untuk membuat kue atau roti soda. Soda bikarbonat bersifat basa. Jadi, ketika dicampur dengan asam seperti susu, soda menciptakan karbon dioksida. Ini yang menyebabkan campuran mengembang sebelum diganti dengan udara. Oleh karena itu, bahan ini sangat cocok untuk membuat kue. Contoh yang kedua adalah sabun. Sabun bersifat basa. Sabun adalah garam alkali dari asam lemak suhu tinggi, sehingga akan dihidrolisis parsial oleh air. Karena itu, larutan sabun dalam air bersifat basa. Yang ketiga, garam. Garam merupakan senyawa yang terbentuk dari reaksi antara asam dengan basa. Selain itu, garam juga dapat terbentuk dari reaksi antara logam dengan asam kuat encer. Sifat garam. Yang pertama, biasanya terjadi dari reaksi antara asam dan basa. Yang kedua, bersifat asam jika terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Yang ketiga, bersifat basa jika terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Yang keempat, bersifat netral jika terbentuk dari asam kuat dan basa kuat atau asam lemah dan basa lemah. Contoh yang pertama adalah pasta gigi. Karena di dalam pasta gigi terdapat kandungan agen abrasif yang merupakan bahan kasar seperti kalsium karbonat, dikalsium fosfat hidrat, dan magnesium trisilikat. Agen abrasif berfungsi untuk membantu mengusir sisa makanan, bakteri, dan beberapa noda di gigi. Contoh yang kedua adalah garam dapur. Garam dapur adalah contoh senyawa jenis garam.
Garam adalah senyawa hasil reaksi dari zat asam dan zat basa. Selain garam, reaksi zat asam dan zat basa juga menghasilkan air. Garam dapur adalah garam yang bersifat garam netral karena terbentuk dari reaksi antara asam klorida yang merupakan asam kuat dan natrium hidroksida yang merupakan basa kuat. Sekian penjelasan asam, basa, dan garam dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penulisan. Selamat siang dan terima kasih.